Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengonfirmasi Ketua TKN Prabowo Gibran menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri 2 kali dalam 1 hari. Ya, tadi saya mendampingi Ibu ketika menerima Mas Rosan. Ibu lebih banyak cerita tentang pengalaman Ibu ketika masa-masa perjuangan di PDI, cerita pengalaman di Papua, cerita pengalaman di Maluku, sehingga cerita tentang hidup itu penuh dengan perjuangan. Apakah membawa pesan juga dari Pak Prabowo gitu untuk Ibu? Tidak ada. Jadi ini murni silaturahim dalam rangka Idul Fitri. Kita kembali lanjutkan dialog sore hari ini, Mas Yandri. Ini 2 kali berusaha untuk bertemu dan akhirnya bertemu juga dengan Ibu Mega. Sebenarnya sempat tidak sih terdengar apakah memang kedatangannya untuk memberikan pesan-pesan tertentu dan bagaimana partai koalisi melihat wacana pertemuan antara Bu Mega dengan Prabowo Subianto? Ya tentu kita bersyukur kalau Bang Ruslan bisa ketemu dengan Ibu Mega ya, dan Ibu Mega bisa menerima persoalan cerita apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, yaitu kita aminin saja karena Mas Hasto tentu yang lebih tahu. Tapi pesannya kan jelas bahwa silaturahmi sekali lagi tetap penting ya. Eh, Ketua TKN ketemu dengan Bu Mega kan sesuatu bagi anak bangsa ini kan, di hari yang baik gitu loh. Sekali lagi bahwa akan ada kelanjutan isinya apa nanti ya saya nggak akan menyampaikan itu Mbak, karena itu ranahnya Pak Prabowo bila nanti ada pertemuan dengan Bu Mega. Bagi PAN menyambut baik kalau ada pertemuan, kemudian ada pembicaraan tentu kita hormati. PAN akan mengapresiasi pertemuan itu. Nah apalagi sekali lagi Bu Mega ini kan tokoh bangsa, mantan presiden, kemudian ketua umum partai pemenang pemilu, pengalamannya banyak, anak pendiri bangsa. Saya kira ketemu Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega itu sesuatu bagi anak bangsa gitu loh Mbak. Oke. Tapi bicara soal hari baik, sudah ada hari baiknya belum untuk pertemuan keduanya ini? Ya belum tahu saya, kalau itu kan saya nggak bisa menjangkau itu Mbak. Tapi intinya usaha untuk ketemu silaturahmi itu kan sudah dimulai, tanda-tandanya kan sudah baik. Kan dengan Mbak Puan, dengan Bang Rosan ketemu. Saya kira itu bagus, bahwa pertemuan itu perlu proses ya kita hormati. Dan saya yakin memang antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu nggak ada masalah. Nggak ada yang terlalu serius ya. Bahwa perbedaan pilihan itu sekali lagi biasa. Tapi persoalan bangsa ini kan mesti kita selesaikan bersama-sama. Dan Bu Mega dengan Pak Prabowo sudah terlatih, termasuk Bang Ceko ini kan sudah pengalaman sangat banyak. Jadi persoalan merah putih saya kira kita sama. Cara pandangnya mungkin agak berbeda. Tapi masalah merah putih saya kira kita sama. Bahwa persoalan negeri ini mesti sama-sama kita selesaikan. Dan Bu Mega apapun posisi sekarang tetap mempunyai kontribusi besar terhadap bangsa ini. Oke, Mas Adi, kalau dilihat dengan terkait dengan wacana pertemuan ini, apakah ada bergen tertentu atau tawar-tawar politik tertentu antara Bu Mega, antara Prabowo dan juga Joko Widodo? Saya kurang tahu persis ya Mbak, tapi yang jelas minimal pertemuan kedua tokoh ini terlaksana dan bisa diwujudkan. Ini kan semacam simbol bahwa komunikasi antara Prabowo dan Megawati di masa yang akan datang tentu akan semakin terbuka. Tapi kalau kedua tokoh ini tidak bisa direalisasikan pertemuannya, rasa-rasanya rumit. Bicara soal kemungkinan kerjasama. Kerjasama itu kan tidak harus jadi menteri. Kerjasama itu kan tidak harus misalnya menjadi bagian dari kabinetnya Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Kerjasama misalnya terkait dengan komposisi alat kelengkapan dewan di parlemen. Atau misalnya kerjasama itu berupa supaya tak ada upaya-upaya untuk merevisi Undang-Undang MD3. Karena Undang-Undang MD3 itu kan menyebutkan pemenang pileg otomatis akan mendapatkan jatah pimpinan DPR atau ketua DPR. Sesuatu yang saya kira 2014 yang lalu, revisi Undang-Undang MD3 itu kan diubah oleh kubu Prabowo Subianto yang saat itu cukup mayoritas di parlemen, dan itu yang kemudian membuat PDIP yang mestinya jadi ketua DPR saat itu kemudian didapatkan oleh Golkar. Jadi saya kira pembicaraan politik ini belum pada level elit-elit yang saya kira kita sebut sebagai ketua umum. Tapi bahwa ada level di bawahnya seperti Mbak Puan dengan Pak Tapi kalau Anda melihatnya akan berujung pada bersatu di pemerintahan yang selanjutnya atau akan kemana? Kalau saya membaca masih 50-50 ya, karena sangat kelihatan per hari ini ada 2 mazhab secara umum kalau kita membaca elit-elit PDIP. Kalau membaca mazhabnya Bang Ciko, kemudian
Masinton Masaribu, kemudian Hasto, kemudian Deddy Sitorus, ini memang adalah madhab-madhab yang cukup agresif dan cukup Oke, kritis ya, dan rasa-rasanya agak sulit. Tapi kalau baik. melihat wajahnya Mbak Puan Maharani yang cukup akomodatif ya, cukup apa namanya, Oke, cukup terbuka berkomunikasi dengan baik. kubu. Ditahan dulu, Mas Adi. Kita akan saksikan ini di layar kaca Kompas TV. Kita simak Gibran Raka Buming Raka beserta keluarga mendatangi ataupun di kediaman Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi. Ya, kita kembali ke dialog Kompas Petang saat ini. Mas Ciko, kalau dilihat mazhab-mazhab ya, Mas Ciko seperti apa melihatnya? Kalau kemungkinannya tidak bergabung atau tidak berada dalam koalisi di pemerintahan selanjutnya, kemungkinan lainnya seperti apa sih? Saya ini masapnya nggak jelas kalau gitu. Saya masuk karena Mbak Puan, lalu sekarang dibilang masap Pak Hasto, ya kan sebenarnya kan sama aja. Nggak ada masap lah. Selama Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya rasa semua sepakat bahwa pada akhirnya semua dapat dikelola dengan baik oleh Bu Mega dan tidak akan mengikuti ada faksi-faksi dan lain-lain. Kalau ada pemikiran-pemikiran sedikit yang berbeda, tentu itu dinamika aja di dalam internal partai manapun. Tetapi pada prinsipnya kembali lagi nih, apa tadi pertanyaannya sampai lupa gara-gara masa. Lebih kemana kemungkinannya kalau tidak berkoalisi? Sampai hari ini jujur apa yang masih kita konsentrasikan dan kita fokuskan adalah menunggu putusan MK, itu nomor satu. Yang kedua tentunya selain itu saya selalu mengatakan bahwa sebagai partai politik tentunya kita selain juga apapun yang menjadi keputusan adalah pemikiran dari elit-elit, tapi elit-elit itu sendiri tentunya menyerap aspirasi dari bawah. Sampai hari ini aspirasi dari masyarakat pendukung partai kami masih mayoritas, bahkan kalau bagi saya yang saya sendiri dengar belum ada satupun yang mengatakan sebaiknya PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan manapun apabila pemenang Pilpresnya bukan Pak Ganjar. Oke, tapi Prinsipnya sebagian itu. besar kader PDIP inginnya kemana? Bergabungkah atau tetap sebagai oposisi? Kalau di kader pengurus kita belum melakukan survei internal. Tetapi ya itu tadi, kalau kita lihat dari konstituen kita bisa berkomunikasi dengan mereka secara langsung di akar rumput maupun melalui media sosial. Dorongannya memang kalau bukan kami pemenang pemilu presiden, ya kami berada di luar pemerintahan. Tapi saya ingin sampaikan dan kami dari PDI Perjuangan juga selalu menegaskan bahwa berada di dalam maupun di luar pemerintahan adalah sama gagahnya, sama mulianya, dan sesungguhnya adalah bekerja sama, saling bahu-membahu membangun bangsa, namun dalam posisi yang berbeda, karena tetap dalam sistem demokrasi ini kan checks and balances itu kita butuhkan. Nah, saya harus ingatkan bahwa kalau kita bicara di luar pemerintahan atau yang sering disebut sebagai oposisi, bukan berarti umpamanya ada 100 kebijakan dari pemerintah lalu 100-100-nya ditolak, kan tidak selalu begitu. Itu yang kita harus camkan. Oke, Mas Yandri, pengalaman di luar pemerintahan tuh berat tidak sih? Seberat apa? Ya tadi kata Bang Ciko sama aja. Jadi bukan berarti di luar pemerintah itu kita nggak cinta Republik, bukan. Bukan berarti kita nggak berbuat, bukan ya. Dan memang perlu ada yang di luar, ada yang di dalam, itu penting. Dan sama mulia saya setuju dengan Bang Ciko. Jadi bukan berarti yang di dalam pemerintah mulia, yang di luar pemerintah terhina, enggak ya. Nah, tapi persoalan nanti siapa yang bergabung di pemerintahan Pak Prabowo, partai mana yang akan diajak berkoalisi, ya tentu itu hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi ya. Nah, oleh karena itu dinamika sampai sekarang saya kira sudah bagus itu Mbak. Sudah ada perkembangan yang baik gitu. Sekali lagi salaman-salaman itu penting. Ketemu tatap muka itu penting. Itu sudah bagi bangsa, anak bangsa ini membuat adem ayam itu penting. Nah, persoalan apakah di luar atau di dalam itu lain soal lagi itu, ya. Gitu. Mas Adi, kalau membahas kembali soal pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ya, kalau tidak ada Joko Widodo, ini pertemuannya akan lebih mudah tidak sih? Akan lebih cepatkah? Karena kita tahu secara historis kan keduanya memiliki hubungan baik, bahkan pernah bersama di 2009.
Ya saya kira memang kalau bicara tentang bahwa tak ada sekat apapun antara Prabowo dan Megawati, itu tak ada bantahan apapun. Cuman yang menjadi ramai, yang menjadi pelik, sehingga ada delegasi, sehingga ada penugasan sebelum ada pertemuan elit ini. Jangan-jangan memang ada kemungkinan soal bagaimana posisi Pak Jokowi. Karena harus diakui Mbak Cynthia, ketika Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, ini secara tidak langsung bahwa Pak Prabowo dalam tanda kutip dalam hal ini tidak sejalur dengan Pak Jokowi dan tidak dianggap sebagai orang yang menjaga perasaannya Pak Jokowi yang per hari ini juga ditolak oleh PDIP. Kan di situ konteksnya. Ini dicarikan bagaimana ada titik temu ketika ada pertemuan antara Prabowo dengan Mbak Megawati, maka Pak Jokowi juga menerima itu secara terbuka. Ini yang sepertinya memang kenapa per hari ini sehingga muncul prakondisi soal bagaimana mempertemukan antara keduanya. Kalau memang betul kedua tokoh ini nggak ada persoalan, apalagi yang ditunggu? Baik, kita akan nantikan bersama kapan pertemuannya. Apakah dalam momen halal bihalal atau setelah putusan MK. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Mas Yandri Susanto dan juga Mas Ciko Hakim sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya, di hari pertama Lebaran, lalu lintas di ruas jalan arteri Kalimalang, perbatasan Kota Bekasi dan Jakarta Timur padat di kedua arahnya.